Sekarang kita coba ya untuk menganalisis inti kalimat dari sebuah kalimat. Tapi yang pertama ini nih kita coba analisis dari kalimat yang sederhana dulu ya. Yang pertama, ayah bekerja ke kantor. Nah, jika kita mencari tentang fungsi, subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah, mungkin dari kalimat sederhana ini kalian sudah tahu ya bahwa ke kantor itu pasti fungsi keterangan, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan tadi dengan cara menghapusnya dimulai dari kata depan, di situ ada kata ke. Nah, ke kantor berarti kita bisa coret tuh, ya kan? Nah, bisa kita dapati inti kalimatnya itu adalah ayah bekerja. Kita buktikan, ayah menempati subjek, bekerja menempati predikat. Yang kedua, saat pulang sekolah, adik mengayuh sepeda dengan kencang. Nah, kita dapati ada kata saat di situ ya. Kemudian ada kata dengan. Oke, kita coba baca ya. Saat pulang sekolah, nah pasti begitu ya cara jedanya. Nah, jadi kita coret dari kata saat sampai sekolah. Nah, kemudian ada kata dengan. Pasti dengan kencang itu satu kesatuan ya, sehingga bisa kita coret tuh. Nah, kita dapati inti kalimatnya adik mengayuh sepeda. Kita buktikan, adik menempati fungsi subjek, adik menempati fungsi subjek, mengayuh menempati fungsi predikat, dan sepeda menempati fungsi objek. Yang ketiga ya, para anggota tidak menerima hasil keputusan rapat di gedung DPR. Nah, kita dapati di sini bahwa ada kata depan di, jelas ya. Di gedung DPR bisa langsung kita coret tuh, ya kan? Nah, bisa kita dapati inti kalimatnya para anggota tidak menerima hasil keputusan rapat. Oke, para anggota menempati fungsi subjek, tidak menerima menempati fungsi predikat, hasil keputusan rapat menempati fungsi objek. Nah, kita dapati di sini bahwa dari masing-masing fungsi SPO itu terdapat frasa, bukan satu kata saja. Jadi, kita tentukan ya inti frasanya. Para anggota, intinya anggota. Tidak menerima, intinya menerima. Hasil keputusan rapat, intinya hasil. Nah, bisa kita dapati bahwa inti kalimatnya adalah anggota menerima hasil. Mungkin sahabat Lavender agak bingung ya, kok dari kalimat awalnya bentuknya negasi dengan kata tidak di predikatnya, tetapi kok di inti kalimatnya jadi bentuknya positif ya predikatnya. Nah, inti kalimat nih harus berbentuk positif. Jadi kalau dalam kalimatnya itu disertai dengan kata negasi bukan atau tidak, nah frasa yang mengandung bukan dan tidak itu kita hapus kata-kata tersebut. Berikutnya kita coba nih ya dengan analisis kalimat yang agak panjang atau mungkin dari masing-masing subjek, predikat, objek, keterangan pelengkapnya itu terdapat perluasan. Oke, di sini ada kalimat seorang ibu yang sudah tua renta itu berjalan di trotoar pada pagi hari sambil memanggul sebuah bakul di pundaknya. Oke, tadi cara cepatnya gimana? Kita hapus kata depan atau konjungsi sampai dengan batas jedanya, gitu kan ya. Atau mungkin kalau misalkan kita tahu fungsi keterangan, langsung bisa kita coret tuh fungsi keterangannya, ya kan? Oke, yuk kita coba ya. Di sini ada kata yang atau konjungsi yang. Oke, batas jedanya sampai mana? Betul, sampai kata itu, yang sudah tua renta itu, gitu kan ya. Nah, terus ada kata depan di ya. Nah, di trotoar. Oke, jelas kita coret, kita hapus. Kemudian pada pagi hari. Nah, kita coret juga tuh, ya kan? Karena ada kata depan pada. Pasti itu menempati fungsi keterangan waktu, ya nggak sih? Nah, ada kata sambil. Oke, sambil itu biasanya menempati fungsi keterangan penyerta. Jadi sambil ngapain gitu loh. Nah, sambil memanggul sebuah bakul.
Pasti cara jedanya begitu ya, sambil memanggul sebuah bakul. Nah, jadi dari kata sambil sampai bakul kita hapus tuh, gitu ya. Terus ada kata depan di pundaknya. Kita coret lagi, gitu ya. Nah, jadi bisa kita dapati inti kalimat dari kalimat yang agak panjang itu, gitu ya, adalah seorang ibu berjalan. Nah, seorang ibu berjalan. Seorang ibunya subjek, berjalannya predikat. Oke, di subjeknya masih ada frasa. Nah, seorang ibu intinya adalah ibu. Nah, jadi bisa kita simpulkan inti kalimatnya adalah ibu berjalan, menempati fungsi subjek predikat. Jadi jelas ya, inti kalimat itu berupa subjek dan predikat. Nah, berikutnya dengan bentuk analisis inti kalimat yang kalimatnya itu ada frasa positifnya nih ya. Yuk kita lihat ya. Para peneliti lulusan farmasi perguruan tinggi negeri yang ditugaskan untuk menguji vaksin itu telah disertifikasi oleh organisasi yang ditunjuk WHO dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Oke, mungkin bisa saya ulang ya. Para peneliti lulusan farmasi perguruan tinggi negeri yang ditugaskan untuk menguji vaksin itu telah disertifikasi oleh organisasi yang ditunjuk WHO dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Oke, tahu ya yang mana pasti frasa positifnya ya? Ya, pasti kata-kata atau frasa yang diapit sama tanda koma. Ya kan? Oke, langkah pertamanya benar banget, kita bisa langsung coret kata-kata atau frasa yang diapit dengan tanda koma itu, gitu kan ya. Nah, terus yang kedua, ada kata yang. Jelas dong? Ya, sampai mana batas jedanya? Yang ditugaskan. Ya, karena ada konjungsi untuk lagi tuh di situ, ya kan? Untuk menguji vaksin itu. Sampai situ kan ya? Oke, jadi telah disertifikasi jangan ikut dicoret ya. Jadi yang ditugaskan terus untuk menguji vaksin itu, gitu kan ya. Nah, terus ada kata yang lagi, ya kan ya. Pasti kalau ada kata-kata yang itu pasti coret deh, gitu aja ya. Nah, yang ditunjuk WHO, oke, coret. Terus ada kata dalam, oke, dalam batas jedanya sampai kata itu jelas ya, dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi kita dapati inti kalimatnya adalah para peneliti telah disertifikasi oleh organisasi. Seperti itu kan ya. Oke, para peneliti menempati fungsi subjek, terus telah disertifikasi menempati fungsi predikat, oleh organisasi menempati fungsi objek. Oke, dari masing-masing fungsi itu ternyata isinya berupa frasa. Oke, kita buat lagi ya intinya ya. Para peneliti, intinya peneliti, telah disertifikasi, intinya disertifikasi, terus oleh organisasi, intinya organisasi. Jadi, kita simpulkan inti kalimat tersebut adalah peneliti disertifikasi organisasi. Jadi masih jelas ya, peneliti subjek, disertifikasi predikat, organisasi, objek. Khusus di video pembahasan ini, saya coba nih untuk membahas tentang menentukan persamaan dari dua pola inti kalimat. Nah, maksudnya begini, sahabat Lavender. Jadi, dalam pertanyaan nanti disajikan sebuah inti kalimat dengan pola fungsi tertentu. Nah, terus dicari persamaannya dalam kalimat yang mana dalam sebuah paragraf yang inti kalimatnya itu sama polanya dengan pertanyaannya. Nah, kita simak ya dari paragraf ini ya. Oke, kalimat yang pertama. Pada suatu pagi terdengar kokok para ayam jantan yang riuh bersahutan. Para petani menyiapkan cangkul dan pangkurnya untuk dibawa ke ladang. Kopi panas dan singkong rebus telah disiapkan di atas meja. Di dapur, asap mengebul dari pembakaran kayu dalam tungku. Betapa rindunya aku dengan kebiasaan itu di kampung halamanku. Pertanyaannya, pola kalimat aktif dari bentuk pasif GBHN ditetapkan MPR akan sama dengan pola inti kalimat yang terdapat pada
Nah, maksudnya di kalimat mana nih yang inti kalimatnya itu sama dengan pola aktifnya dari kalimat pasif GBHN ditetapkan MPR. Kunci jawabannya itu di kalimat 2, sahabat Lavender. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, bagaimana nih penjelasannya? Oke, kita simak ya penjelasannya. Yang pertama, kita buat dulu pola kalimat aktif dari kalimat pasifnya GBHN ditetapkan MPR. GBHN ditetapkan MPR ini adalah bentuk pasifnya. Nah, kita ubah dulu ya ke bentuk kalimat aktif. Nah, aktifnya adalah MPR menetapkan GBHN. Sama polanya, yaitu subjek, predikat, objek. Jadi antara kalimat aktif dengan kalimat pasif itu tidak mengubah fungsi urutan dalam pola kalimatnya. Nah, jadi tetap aja ya fungsinya itu subjek, predikat, objek. Hanya bedanya di predikatnya saja, apakah aktivitas aktif atau aktivitas pasif. Nah, analisisnya. Oke, yang pertama, pada suatu pagi terdengar kokok para ayam jantan yang riuh bersahutan. Oke, kita tentukan dulu ya inti kalimatnya. Di situ ada kata pada. Pada suatu pagi. Oke, kita coret. Kemudian ada kata yang riuh bersahutan. Kita coret lagi. Jadi didapati inti kalimatnya terdengar kokok para ayam jantan. Nah, terdengar sudah berupa inti, kokok para ayam jantan. Itu kita buat dulu inti frasanya. Ya, kokok para ayam jantan berarti intinya kokoknya dong ya. Nah, jadi terdengar kokok. Oke, polanya gimana nih? Ya kan? Nah, di pembahasan video pola kalimat kan terdapat ya ada bentuk kalimat inverse ya, atau dibalik predikatnya yang mendahului subjek. Nah, ini salah satu bentuknya nih, terdengar kokok, berarti terdengarnya itu predikat, kokoknya itu subjek. Nah, sedangkan di kalimat 2, para petani menyiapkan cangkul dan pangkurnya untuk dibawa ke ladang. Oke, kita buat lagi nih sahabat Lavender inti kalimatnya ya. Oke, di situ ada kata untuk. Nah, untuk dibawa ke ladang. Oke, dari kata untuk sampai ladang kita coret ya. Nah, jadi inti kalimatnya para petani menyiapkan cangkul dan pangkurnya. Oke. Para petani, intinya petani. Menyiapkan cukup satu kata, cangkul dan pangkurnya itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi inti kalimatnya adalah petani menyiapkan cangkul dan pangkurnya. Petani subjek, menyiapkan itu predikat, cangkul dan pangkurnya itu objek. Oke, kalimat yang ketiga. Kopi panas dan singkong rebus telah disiapkan di atas meja. Oke, kita buat inti kalimatnya. Di situ ada kata depan di, ya kan? Oke, di atas meja. Jelas. Dicoret. Nah, kemudian kita dapati inti kalimatnya kopi panas dan singkong rebus telah disiapkan. Oke, kopi panas dan singkong rebus kita buat dulu intinya ya, yakni kopi dan singkong. Telah disiapkan, intinya disiapkan. Nah, jadi kopi dan singkong itu menempati fungsi subjek. Nah, telah disiapkan menempati fungsi predikat. Oke, selanjutnya kalimat keempat. Di dapur, asap mengebul dari pembakaran kayu dalam tungku. Oke, kita buat inti kalimatnya. Di situ ada di dapur. Coret ya. Nah, terus ada kata dalam. Dalam tungku. Coret. Di kalimat keempat, di dapur, asap mengebul dari pembakaran kayu dalam tungku. Oke, kita buat inti kalimatnya. Di dapur, coret, karena ada kata di. Dari pembakaran kayu, kita coret, ada kata dari. Kata dalam tungku, kita coret lagi, ya kan? Oke, jadi kita dapati inti kalimatnya asap mengebul. Asap subjek, mengebul predikat. Terakhir, kalimat 5. Betapa rindunya aku dengan kebiasaan itu di kampung halamanku. Oke, kita buat inti kalimatnya. Ada kata dengan kebiasaan itu.
ada kata depan di kampung halamanku. Nah, jadi kita dapati inti kalimatnya betapa rindunya aku. Oke, betapa rindunya, jelas ya, intinya rindunya. Nah, jadi didapati inti kalimatnya rindunya aku. Nah, fungsinya rindunya predikat, aku subjek. Sama seperti kalimat yang pertama karena bentuknya adalah kalimat inverse atau bentuk predikatnya mendahului subjek. Oke, kita bisa lihat dari analisis per kalimat tersebut yang sama itu adalah yang kalimat 2. Ya kan? Kenapa? Karena petani menyiapkan cangkul dan pangkurnya itu adalah fungsi subjek, predikat, dan objek, dan bentuknya adalah kalimat aktif dengan predikatnya menggunakan imbuhan me. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalimat 2 inti kalimatnya sama polanya dengan pertanyaan GBHN ditetapkan MPR dengan kalimat aktifnya MPR menetapkan GBHN. Seperti itu sahabat Lavender. Itu dia video pembahasan tentang inti kalimat. Semoga video ini bermanfaat ya untuk para sahabat Lavender. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye sahabat Lavender. Salam bahasa Indonesia terhebat.